Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudara Lun. Berjumpa lagi kita hari ini dalam acara Serambi Podcast. Hari ini bersama saya sudah hadir Sekretaris Dinas Perhubungan Banda Aceh, Bang Muhammad Zubir, dan Kasubag Keuangan Bang Mahdani. Selamat pagi Bang Zubir, Bang Mahdani. Selamat pagi. Hari ini bersama dua perwakilan di Sub Banda Aceh ini kita akan membahas tema tentang menata dan memodernisasi perparkiran di Kota Banda Aceh. Untuk kita ketahui, Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, tentu parkir adalah salah satu masalah serius. Selama ini kesemrautan atau ketidakaturan ini tentu yang harus masalah perparkiran ini adalah masalah yang harus terus ditata, karena seiring perjalanan waktu jumlah kendaraan bertambah, area-area publik bertambah tentu, dan mengikuti perkembangan zaman, sistem perparkiran itu terus berubah. Jadi Bang Zubir, Bang Mahdani, hari ini kita akan bahas mungkin soal menata dan modernisasi parkir. Informasinya Banda Aceh memang sudah mulai melakukan penataan kawasan parkir. Saat ini parkir secara perlahan sudah mulai beralih. Jika dulu di tepi jalan, sekarang sudah ada kawasan khusus ya yang disediakan untuk parkir, yaitu dengan memanfaatkan GSP, garis padan bangunan. Dan baru-baru ini juga ada terobosan baru bahwa akan diwujudkannya perparkiran non tunai, yaitu pembayaran nanti dengan e-money mungkin atau sebagainya, yang saat ini pembahasannya sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Oke. Mungkin ke Bang Zubir dulu nih, mungkin sebagai saya ini selalu leader selama juga salah satu leader di masalah parkiran. Seperti apa sih Bang penataan parkir kita nih di Banda Aceh? Saya lihat akhir-akhir ini kan sudah mulai kita nih Bang. Ya. Terima kasih Bang Nasir atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lung, kawan-kawan dan pemirsa Serambi FM ya. Serambi News. Jadi memang seperti yang disampaikan Bang Nasir tadi, menata dan memodernisasi ini sudah waktunya. Kalau menata di kami memang beberapa tahun terakhir dari 2017 kami sudah menata beberapa kawasan parkir sesuai dengan renja yang dibebankan kepada kami. Itu targetnya sekitar 20 lokasi dan sampai saat ini sudah sekitar 9 lokasi, dan kita tuh sampai tuntasnya di 2022 harus selesai 20 lokasi. Nah, insya Allah ya, kita berjalan terus. Itu menata yang kita lakukan selama ini itu GSB di depan pertokoan. Jadi selama ini ada kesan parkir di tepi jalan umum, padahal mana kita ketahui parkir di tepi jalan umum yang dibolehkan secara aturan hanya di jalan kota, sedangkan jalan provinsi dan ruas jalan nasional tidak boleh parkir di tepi jalan. Sehingga kita berinisiatif, contoh Jalan Penyamakan dan Profesor Ali Hashimi yang merupakan kewenangan jalan provinsi, sehingga kita berinisiatif untuk menata GSB yang selama ini disalahfungsikan oleh masyarakat atau pemilik toko untuk kepentingan pribadi. Ini kita buat kawasan-kawasan parkir yang GSB-nya saat dilakukan pengurusan GMB itu sudah ada pelepasan hak. Makanya kita buat kawasan parkir sehingga masyarakat ada pilihan. Saat nanti kita tertibkan, mereka kita sampaikan tidak boleh parkir di tepi jalan umum karena melanggar aturan. Ada pilihan parkir di GSB. Itu yang menata itu seperti itu yang kami lakukan. Nanti ke depan juga sesuai dengan perkembangan zaman di kawasan-kawasan CBD, pusat kota, di Pasar Aceh dan di Penayung, kita sudah mengusulkan berdasarkan master plan perparkiran Kota Banda Aceh, di kawasan-kawasan CBD tersebut harus dibangun gedung parkir. Kita lihat contoh di Pasar Aceh, lahan sangat sempit, GSB sudah terbatas karena begitu itu kan tata ruang kota lama, begitu toko teras langsung jalan, tidak ada GSB lagi yang bisa kita manfaatkan untuk kawasan parkir.
sehingga gedung parkir dan bangunan parkir itu sudah mutlak. Dan ke depan untuk mendukung itu kita pun bersama DPRK Kota Banda Aceh dalam tahun 2020 ini telah membahas untuk retribusi kawasan tempat khusus parkir. Hal ini kita lakukan apabila ke depan sudah ada gedung parkir, sudah ada kawasan parkir, regulasinya sudah ada. Nah, itu. Kemudian nanti Pak Madani bisa menjelaskan, kita pun seiring perkembangan waktu selain menata, kita harus memodernisasi masalah perparkiran. Yang dulu tunai, mungkin ke depan nggak bisa Tidak tunai lagi ya. Atau kalau nggak non tunai mutlak, mungkin ada pilihan. Karena seperti kita ketahui di tol aja dari dulu tunai, sekarang sudah non tunai. Jadi mungkin nanti Pak Madani bisa menjelaskan bagaimana kita peralihan dari tunai ke non tunai. Tapi kami minta juga kepada masyarakat bisa mendukung kami. Dengan ada dukungan masyarakat, memudahkan kami untuk memodernisasi masalah perparkiran tersebut. Mungkin itu Pak Nasir. Mungkin Bang Madani mungkin ada yang mau soal apa nih? Modernisasi. Ya baik. Mungkin terkait modernisasi parkir untuk kondisi saat ini adalah mutlak harus dilakukan. Karena kenapa? Yang pertama adalah Banda Aceh sendiri masuk dalam 100 kota smart city di Indonesia. Tentu kita di semua sektor di Kota Banda Aceh harus menyesuaikan untuk menjadi sebuah kota smart city. Nah, apalagi saat ini memang sudah era digital. Nah, tentunya era digital saat ini pasti itu akan terus berjalan sampai di masa mendatang. Nah, apalagi sekarang kan udah industri 4.0, jadi di mana memang semuanya juga sudah digital. Nah, tentu masyarakat kita juga harus siap untuk ke era digital ini. Nah, makanya kita di sektor perparkiran juga akan melakukan secara modernisasi, yaitu nanti pembayaran retribusi parkir itu secara digital. Nah, di mana ini akan pembayaran secara non tunai nanti akan menggunakan sebuah aplikasi, dia pembayarannya bisa menggunakan smartphone. Jadi masyarakat yang sekarang sudah ada dompet digital, baik itu OVO, GoPay, Link Aja, Dana dan lain sebagainya, itu bisa melakukan pembayaran. Nanti akan yang dia kan akan terintegrasi dalam satu barcode kris ya, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi masyarakat apapun sistem pembayaran yang digunakan, jadi tetap akan bisa dilakukan pembayaran di parkir. Nah, nanti di juru parkir kita kan akan kita bekali semua dengan smartphone, dan itu memang udah ada aplikasi nanti yang kita tanam. Masyarakat ketika membayar, dia tinggal ketika masyarakat parkir, nanti si juru parkir dia di scan dulu plat kendaraan. Jadi secara database kendaraan masuk di aplikasi, kemudian ketika masyarakat membayar, dia tinggal men-scan barcode yang ditampilkan dari HP. Nah, kemudian kan secara otomatis uang kan beralih ya dari dompet digital. Nah, kemudian kalau memang nanti karena ini masih peralihan, mungkin masih ada yang bayar tunai gitu. Nah, ketika masyarakat bayar tunai juga masih kita akomodir. Mungkin nanti uang yang diterima si juru parkir tunai, tetapi si juru parkir dia akan men-scan dirinya sendiri. Jadi si juru parkir akan kita berikan di bednya juga ada barcode nanti. Jadi si juru parkir men-scan diri sendiri, karena uang nanti akan berkurang dari saldo di aplikasi si juru parkir. Jadi secara masuk ke kas daerah itu uangnya juga secara non tunai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan kenapa ini juga harus kita lakukan. Ini juga untuk merubah perilaku kehidupan juru parkir. Mungkin selama ini juru parkir itu kan dianggap mungkin kelas menengah ke bawah dengan tatanan ekonomi yang lemah lah katakan. Kemudian mungkin juga dipandang sebelah mata sama masyarakat. Mungkin ini sama seperti tukang ojek. Mungkin tukang ojek dulu dianggap kelas menengah, tapi padahal sekarang dengan ojek online itu kan secara kan mengangkat derajat martabat yang pelaku usaha. Begitu juga dengan juru parkir, karena nanti akan kita tingkatkan secara taraf ekonominya. Ya, berarti intinya ke depan juga juru parkir ini secara tidak itu dipaksa juga melek ya teknologi ini ya. Jadi mereka juga harus paham smartphone dan teknologi. Jadi semuanya harus mengikuti gitu.
Oke. Baik, mungkin saya tambahkan mungkin terkait juru parkir. Nah, mungkin nanti akan ada yang dengan maksud kami bagaimana meningkatkan taraf hidup si juru parkir, karena kan dia sudah ada aplikasi tertentu, ini kan sudah enable dengan perbankan. Nah, ketika dia enable dengan perbankan, maka data transaksi si juru parkir itu kan sudah terekor. Maka si juru parkir dia sebagai sudah jadi pelaku usaha dia. Nah, bukan hanya sebagai juru parkir aja, tapi dia sudah terekor dengan perbankan. Jadi akan ada akuntabilitas lah di perbankan untuk transaksi dia. Nah, kemudian juga dia akan dibekali seputar ilmu digital. Tentu ini kan akan ada edukasi dari kita kepada juru parkir bagaimana terkait ada digitalnya juga. Memang itu akan kita bekali ke si juru parkir, sehingga ini kan juga akan meningkatkan dengan sendirinya taraf hidup si juru parkir, karena dia nanti dengan ada aplikasi ini, tentu dengan ada banyaknya transaksi yang orang non tunai, ini kan akan ada reward juga untuk si juru parkir, jadi akan ada bonus istilahnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi selalu itu dia, kalau kita lihat itu dia 2 action plan dari Dishub untuk perparkiran. Berarti yang pertama itu adalah menata kawasan, artinya parkir itu akan dipindah. Selama ini kan parkir kebanyakan di tepi jalan, kemudian dipindah menjadi kawasan khusus. Mungkin kalau bagi selalu warga Banda Aceh sudah bisa melihat di kawasan Lampimin Pango ya Bang. Ya itu contohnya yang seperti sudah lama itu di kawasan Jalan Panglima Macam. Kemudian juga di sistem pembayaran yang lebih memodernisasi karena mengikuti Smart City ya. Jadi Banda Aceh ya sebagai salah satu kota Smart City tentu harus lebih melek terhadap digital ya. Oke, saya balik ke Bang Zubir dulu Bang. Soal kawasan ini, saat ini berapa yang sudah selesai kita bangun dan yang sedang kita jalankan tahun ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi kita dari 2017 itu satu lokasi di kawasan Cuk Nun Cafe di samping Rasmat yang sedang dibangun. Kemudian di 2019 kita ada bangun 4 lokasi. Itu 2 lokasi di Jalan Profesor Alias ini di kawasan Ili Bang. Kemudian 2 lokasi lagi di samping Hermes Hotel dan di depan Hermes Hotel. Jadi memang kawasan itu kita kembangkan terus. Memang kalau kita lihat situasi lalu lintas di pagi dan sore hari, di situ terdapat kepadatan lalu lintas karena di situ ada kawasan-kawasan kafe atau tempat kuliner yang sangat tren di Kota Banda Aceh. Di sore dan malam hari terjadi penumpukan parkir di kawasan tersebut. Kawasan tongkrongan lah. Iya, tongkrongan. Jadi sehingga begitu ada kawasan parkir, kami perhatikan 1 tahun kemarin bahwa setelah kita bangun kawasan parkir di depan Hotel Hermes dan di samping Hotel Hermes sudah tertib, sudah tundaan lalu lintas karena kan dekat dengan traffic light. Tundaan lalu lintas sudah lancar. Jadi karena kapasitas jalan sudah memadai sehingga setiap ada sirkulasi lampu merah, sekali lampu merah habis, tidak ada hambatan dengan parkir. Karena kalau kita lihat ruas jalan di sana kan hanya 2,5 lajur dan sudah pada umum termakan dengan parkir, sehingga kalau sudah kita kembalikan fungsi parkirnya ke dalam kawasan di GSD, sehingga kapasitas jalan sudah memadai sehingga lancar. Kemudian kita tambahkan Bang, bahwa seperti yang disampaikan Pak Madani tadi, kenapa perlu menata dan memodernisasi. Saya lihat selama ini kan ada kesan bahwa kita dari masyarakat bahwa perhubungan atau si juru parkir ada pungli dan tidak full masuk PAD-nya ke Kaskonko, sehingga kami punya inisiatif dan bersama-sama DPR Banda Aceh membahas kanun masalah retribusi dan tempat khusus parkir itu supaya PAD di bidang berparkiran bisa meningkat, karena kesan kita menghapus dengan non tunai ini menghapus kesan pungli. Jadi semua masuk ke kas daerah, kalau disampaikan oleh Pak Mali real time, langsung begitu bayar masuk. Nah, jadi itu yang kita kemudian perlu kita ketahui juga, memang selama ini kalau kawasan parkir ataupun parkir di tepi jalan umum itu ada 2 hal yang bertolak belakang yang kami perhatikan selama ini. Yang pertama, dari satu sisi kalau di tepi jalan umum kita pertahankan, itu pasti ketertiban akan terganggu, itu pasti. Kemudian yang kedua,
apabila ketertiban terganggu, masyarakat akan komplain. Itu udah pasti. Kemudian kalau kita mau kejar PAD, ketertiban terganggu, berarti masyarakat pun akan mengkomplain kita. Makanya kami harus memperhatikan kedua sisi ini. Jadi ketertiban tetap harus tertib, karena retribusi ini dua-dua harus masuk dia. Tertib harus masuk, PAD harus masuk. Bagaimana caranya? Makanya nanti dengan dukungan peralatan ataupun peralatan yang ada di kita, misalnya kita buat kawasan parkir, kemudian kita pasang besi pengaman batasnya, kemudian kita pasang rambu, marka, itu infrastruktur pendukung lainnya kita akan lengkapi. Jadi makanya kami berharap jangan ada kesan begitu kita kejar PAD tidak tertib. Begitu kita kejar tertib nggak tercapai PAD. Jadi jangan ada kesan seperti itu. Makanya dua-dua harus kita kemas, harus kita masukkan, dua-dua bisa seiring berjalan. Mungkin itu, Pak. Jadi walaupun dua-dua harus ini ya. Ya, ini kan kesan di masyarakat seperti itu, Bang. Selama ini Bang, dengan disediakan lahan parkir itu berarti kita melihat efektif, berarti terurai itu. Kita lihat efektif. Memang yang kita bangun ada 8 lokasi tambahan setelah tahun 2017. Memang kita belum pasang barrier gate karena target kami memperbanyak kawasan dulu. Jadi masyarakat ada pilihan, begitu tidak boleh parkir di tepi jalan umum, dia boleh parkir di kawasan yang sudah kita sediakan. Kemudian apabila nanti dalam beberapa tahun ke depan di 2021, 2022 kita sudah lengkapkan atau sudah kita penuhi kawasan-kawasan parkir yang telah kita bangun, nanti kita akan lengkapi dengan sistem barrier gate. Ya, makanya sekarang beberapa kawasan itu ya kawasan aja ya. Kawasan saja. Pembayaran masih manual. Nah, jadi kami berharap kita tata dulu kawasannya sudah memadai, baru nanti sedikit bertahap kita akan ke arah barrier gate. Kalau tahun ini Bang, ada yang ngasih jalan sekarang ada? Tahun ini kita sudah bangun 4 lokasi. 2 lokasi di jalan, 3 lokasi jalan Profesor Ali Hasimi, 1 lokasi di jalan TP Makam. 3 lokasi itu sekarang yang sudah kita bangun di depan Pasifik UPI, kemudian di depan Dupakat, kemudian di depan Canai Mama. Karena kemudian 1 lagi yang di Lampinan UPI. Yang deretan ada Indomaret. Jadi selama ini kita lihat misalnya contoh di depan Canai Mama, kita lihat semua GSB-nya digunakan untuk tempat kursi-kursi lah. Jadi kita kembalikan fungsi itu, di depan GSB dia, di depan toko dia bisa parkir pelanggan dia.